hari, jumlah tangkapan ikan patin yang bisa dipanen mencapai 15 ton. Wadidaw! Daerah ini memang menjadi salah satu sentra kerbau terbesar di Sulawesi Tengah. Jumlah kerbaunya mencapai ribuan ekor. Tuh, lihat aja. Banyak banget kan? Asiknya bisa terbang barengan. Kompak banget sih kalian sob. Otan sampai terpesona melihatnya. Adik-adik, hayo yang tertib ya. Tenang. Semua bakal kebagian foto sama Dolpino kok. Ayo, 2. Tapi kok kalian malah nyemplung ke air sih? Udah gitu bawa ember lagi. Gimana mau selfie sama Dolpino coba? Oh, ternyata anak-anak sekolah ini lagi rebutan nangkep ikan toh. Kirain mau jumpa fans sama Dolpino. Kalian lagi lomba tangkap ikan apa sih? Seru bener kayaknya. Sebentar deh. Kayaknya Dolpino gak asing sama sobat air ini. Waduh, ini kan si ikan patin yang punya patil. Weh. Bisa bahaya kalau sampai kena anak-anak nih. Tetap waspada ya teman-teman. Dolpino nggak mau kalian semua terluka. Loh, kok mereka malah nggak ada takut-takutnya sih? Yang ada malah pada santuy nangkepin ikan. Weh. Sepertinya ada yang nggak beres nih. Detektif Dolpino harus segera beraksi. Oh alah, pantes saja anak-anak ini santuy. Ternyata patil sobat Dolpino ini sudah dipotong semua teman. Syukurlah. Patil sobat Dolpino ini dipotong bukan tanpa alasan. Karena kolam ini diperuntukkan sebagai edukasi untuk anak-anak sekolah. So pasti harus aman ya. Jangan sampai ada anak-anak yang terluka. BTW nih, patil yang dipotong gak akan menyakiti dan mengganggu pertumbuhan si ikan kok. Jadi tenang saja teman. Teman, ngomong-ngomong soal patil si ikan patin, Dolpino jadi penasaran deh sama penampakannya. Kita ceki-ceki yuk. Coba kalian perhatikan sepasang sirip dada yang terletak dekat mata mereka. Sirip ini tersusun dari jari-jari lunak berjumlah 13 ruas dan satu jari-jari yang keras. Nah, ruas yang keras inilah yang dapat berubah menjadi senjata yang disebut patil teman. Patil adalah senjata yang harus diwaspadai para peternak saat panen ikan patin. Sebab jika patil terkena kulit bisa menimbulkan rasa nyeri, pusing, bahkan sampai demam. Kalau nggak percaya, Dolpino akan buktikan betapa tajamnya patil ikan tidak bersisik ini. Sudah siap semuanya? Tuh kan. Hanya dengan gerakan sekali saja, balon ini bisa langsung pecah. Kebayang dong kalau itu adalah tangan atau kaki kita. Jangan sampai deh. Balon tadi bisa meletus karena tertusuk patil sobat Dolpino ini teman. Jadi perlu Dolpino ingatkan sekali lagi ya, bahwa kita harus sangat berhati-hati saat melakukan panen. Minum cappuccino di bawah pohon tin. Yuk ikut Dolpino ke kampung patin. Berangkat! Teman, tahu gak sih kalau di desa Koto Masjid, Kabupaten Kampar Riau, setiap rumahnya pasti deh ada kolam ikannya. Saat masuk ke desa ini, mata kita akan dimanjakan dengan hamparan kolam yang berisi ikan patin. Weh. Di sini jadi primadona ya kamu sob. Hebatnya lagi, dalam satu hari
jumlah tangkapan ikan patin yang bisa dipanen mencapai 15 ton. Wadidaw! Itu artinya pemasukan warga di Kampung Patin bisa lebih dari 200 juta per hari. Bau-bau cuan nih. Teman, bukan tanpa alasan kalau kampung ini bisa memproduksi 15 ton ikan dalam satu hari. Sebab mulai dari bibit, pembesaran, hingga panen, semuanya ada di sini. Paket lengkap deh pokoknya. Wets, gak cuma dipanen lalu dijual dalam kondisi segar saja loh. Tapi warga di sini juga aktif dalam mengolah ikan patin. Sampai-sampai limbahnya pun diolah untuk pakan ikan lagi. Keren kan? Nah, sekarang Dolpino mau ajak intip kolam mama papa patin yuk. Let's go! Widih, gede-gede banget kan induk patinnya. Mentang-mentang yang nyemplung kakak cantik, sekali tarik jaring, puluhan induk patin langsung ngumpul tuh. Ya udah deh, sabar ya dek ya. Teman, di kolam indukan ini, sel telur dan sel sperma ikan patin diambil untuk proses pemijahan. Jadi jangan heran ya, kalau sobat-sobat Dolpino ini adalah bibit unggul yang super cakep. OMG, ikannya banyak banget. Kalau dihitung-hitung sih, jumlahnya bisa puluhan. Wadidaw. Lihat teman, sampai butuh 8 orang di satu kolam untuk panen. Karena kolamnya yang luas, teknik panen di sini menggunakan jaring yang sangat panjang. Biasanya ikan patin baru bisa dipanen jika sudah berusia 5-6 bulan. Sementara bobot ideal per satu ekornya adalah 1 kilogram. Tapi kok sobat Dolpino di sini nampak jauh lebih gemoy ya? Ya jelas dong, karena bobot ikan patin di sini bisa mencapai 2 hingga 3 kilogram per ekornya. Super duper jumbo ya. Oh ya teman, di kampung ini ada cara unik untuk menghitung seberapa banyak patin yang didapat. Setiap ember yang berisi patin akan ditimbang, rata-rata memiliki berat 45 hingga 50 kilogram. Wah, sekarang udah lebih dari 10 ember nih. Itu artinya kita sudah berhasil panen sekitar 450 kg ikan patin. Jos gandos paman. Ikan-ikan ini selanjutnya akan dibawa paman menuju ke berbagai daerah, baik di sekitaran Riau sampai ke Sumatera Utara. Loh, kok jauh banget sih? Memangnya mereka nggak pada mabuk darat tuh? Sobat Dolpino ini termasuk hewan yang kuat. Ia mampu bertahan hidup meskipun dengan oksigen yang sedikit. Jadi, mau dikirim keluar kota hidup-hidup pun aman ya. Mantap jiwa. Abang, kakak, siapa yang suka sale ikan? Coba angkat tangannya. Orang Riau memang gak asing dengan menu yang satu ini. Sale ikan atau ikan asap adalah salah satu menu yang disukai masyarakat Riau. Karena tingginya permintaan sale ikan, Kampung Patin juga menjadi salah satu produsen sale terbesar loh. Canggih! Hampir setiap hari mereka melakukan proses pengasapan ikan patin ini teman. Ikan patin yang dipilih untuk jadi salai berukuran 5 ekor per 1 kilogramnya. Kunci keberhasilan untuk membuat salai ikan ada pada proses pembersihan. Setelah dibersihkan, ikan patin akan disusun di atas para-para atau tampah besar. Nah, ini dia proses yang membutuhkan kesabaran tingkat dewa, yaitu pengasapan. Karena proses ini bisa memakan waktu 8 jam di bawah api yang sedang. Tada! Ini dia kuliner andalan yang bisa bikin lidah kalian bergoyang. Apalagi kalau bukan ikan asap kuah santan. BTW nih, jangan ragukan manfaat salai ikan ini teman. Selain tidak mengandung minyak, salai ikan juga mengandung sumber vitamin D dan dapat menjaga kesehatan jantung. Udah sehat, enak lagi. Ayo makan ikan.
info dari intel sebelah ya. Katanya ikan patin dan dori adalah ikan yang sama loh. Apa iya semirip itu? Kita cek faktanya yuk bareng detektif Dolpino. Lanjut. Selama ini ikan patin sering disamakan dengan ikan dori teman. Karena sepintas kedua daging ikan ini terlihat sama jika dipotong filet. Padahal faktanya kedua ikan ini sangat berbeda loh. Dari bentuknya aja beda jauh kan? Kayak bumi dan bulan. Ikan dori merupakan ikan air laut, sedangkan patin adalah ikan air tawar. Biasanya ikan patin memiliki bau yang khas atau biasa disebut bau lumpur. Bener gak nih? Walau begitu, ikan patin mempunyai lemak baik dan rendah kolesterol. Dan yang gak kalah penting, harga patin tentu lebih ekonomis dari dori. So pasti ini jadi favorit para bunda kan? BTW nih, kenapa sih ikan patin identik banget dengan kota Riau? Shh, Dolpino kasih tahu asal usulnya ya. Alkisah di tanah Melayu hiduplah seorang nelayan bernama Awang Gading. Suatu ketika ia tak mendapatkan satu ikan pun. Kemudian ia bergegas pulang, lalu mendengar tangisan bayi perempuan. Singkat cerita, bayi perempuan ini diasuh hingga dewasa, kemudian dipersunting oleh pemuda bernama Awangku Usop. Gadis ini menerima lamaran sang pemuda dengan syarat, jangan pernah memintanya untuk tertawa. Satu waktu melihat tingkah lucu anak bungsunya, sang suami tertawa dan meminta istrinya untuk ikut tertawa. Tapi saat sang istri tertawa, terlihat insang dari dalam mulutnya. Ia pun menangis dan berlari ke sungai. Kemudian berubahlah ia menjadi seekor ikan. Sang suami pun merasa sedih dan menyesal. Dan sejak saat itu orang-orang menyebut istrinya ikan patin.